Indonesia ini negeri para wali. Wali Songo berdakwah di Indonesia, terjadi islamisasi tanpa peperangan sama sekali. Nah, itulah dakwah yang sesungguhnya, karena Wali Songo mengamalkan prinsip dakwah Nabi, dakwah yang hangat lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah Muhammad, kata Allah, engkau bisa bersikap hangat kepada mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, lagi berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekeliling. Bu, dakwah Nabi itu hangat, ngakrabin, ngawanin. Kalau bahasa orang sekarang persuasif, merangkul. Budak sahaya ditemenin, nggak ada kelas-kelasan, nggak ada status-statusan, sampai sedemikian rupa. Nah, seandainya engkau Muhammad, kata Allah, dakwahnya kasar, marah-marah, ngancem-ngancem, maki-maki, elitis, Arab dindoroakan, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekeliling. Ini dakwah yang dicontoh oleh Wali Songo. Makanya islamisasi di Indonesia ini masif. Namun tiba-tiba dilalah. Sangat disayangkan kok sekarang ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ngaku-ngaku nih dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Nggak dengarnya juga enak ibu ya. Tapi arogan, dakwahnya marah-marah, dakwahnya memprovokasi, ngancem-ngancem lagi, diancam-ancam. Sampai saya juga diancam. Itu Parman itu ada dua kemungkinan katanya. Kalau enggak anak hasil zina, na'udzubillah. Saya dituduh anak hasil zina. Mungkin barangkali bapak ibunya ngebikinnya lagi dalam keadaan haid. Yang ngomong kayak gitu itu nggak tahu ibu saya itu ustazah loh. Ibu saya itu Bu Nyai. Puluhan tahun ngajar ngaji nggak dibayar nggak. Zaman dulu bayarnya cuma pakai minyak lampu Bu, minyak tanah. Waktu belum ada listrik, karena pakai lampu sentir itu nah. Paling banter pakai petroma. Habis ngaji apa kata murid-muridnya, santri-santrinya? Umeh manggilnya uhuti dipijitin. Membayarnya cuma pakai pijitan. Yang kayak gitu dia tuduh zina loh. Alangkah jeleknya cangkem orang itu ya. Mereka mendakwahkan agama dengan arogan, memaki-maki, marah-marah, ngancam-ngancam. Coba lihat fenomenanya di Indonesia. Dan saya kasih tahu sama ibu-ibu, yang kayak gitu tuh cuma ada di Indonesia loh. Mana ada di Mesir orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Gak ada. Di Mekah anak cucu Nabi beneran aja gak kayak gitu. Disitulah saya jadi bertanya, kok seperti terjadi janggal ya? Janggal banget ini. Gak seperti dakwahnya Wali Songo. Ini janggal banget. Ternyata usut punya usut. Ternyata memang mereka bukan anak cucu Nabi. Berhentilah sekarang meyakini mereka itu anak cucu Nabi. Bukan anak cucu Nabi. Berdasarkan catatan kitab nasab, ternyata mereka tak terkonfirmasi. 5 abad lebih lamanya Bu, tidak terkonfirmasi dalam catatan kitab nasab. Satu. Yang kedua, begitu dites DNA, sudah 200 orang yang sudah tes DNA, ternyata haplogrupnya G, Yahudi Arkanezi. Kalau anak cucu Nabi, DNA-nya J, baik DNA ke Imam Ali karramallahu wajhah atau ke DNA Nabi, ke DNA-nya Nabi. Hati-hati sekarang. Makanya para ulama menawarkan tes DNA dulu yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Apalagi sampai ada yang ngomong begini, satu Habib bodoh ahli maksiat lebih mulia daripada 70 kiai. Nah yang kan ini doktrin-doktrin menyesatkan semua ya Bu. Menyesatkan semua yang kayak gini.
Akhirnya Islam itu menjadi agama kasta. Dulu Nabi dakwah di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah menghapuskan sistem kasta. Apa kata Nabi di depan Ka'bah ketika Nabi ingin diistimewakan karena beliau jalan kaki, untanya tidak masuk ke area tawaf? Apa kata Nabi? Saya tak perlu kalian istimewakan. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah sudah mencabut dari kalian semua bentuk-bentuk kesombongan masyarakat Arab jahiliyah, yang mereka sudah suka membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur. Itu kebudayaan jahiliyah. Nah, dakwah Nabi yang menghapuskan sistem kasta dibawa oleh para wali songo datang ke Indonesia, sedangkan Indonesia dulu masih berkasta-kasta. Karena dakwah wali songo ini tidak ada kasta, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi kok tiba-tiba kita sudah modern, masyarakat kasta sudah dihapuskan, tiba-tiba ada yang membuat kasta baru, merasa menjadi warga agama kelas 1. Nah, ini harus kita ingatkan. Saya menyampaikan ini biar kita tercerahkan. Begini, Bu, Habib itu bukan sebutan anak cucu Nabi, bukan. Coba di Mekah anak cucu Nabi asli masih banyak. Maroko itu kerajaan Maroko, rajanya itu anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi itu dipanggil dengan 2 julukan, 1 Sayyid, 2 Syarif. Datanglah ke Mekah. Kalau saya ke Rusaifah Bapak Ibu, manggilnya Sayyid di sana. Karena Al-Hasani, kalau dari keturunan Imam Husain disebut Syarif. Perempuannya Syarifah. Sampai sedemikian rupa. Habib itu sebetulnya panggilan orang Yaman. Yang dipanggil Habib itu ulama yang mencintai umat. Orang Yaman manggil ulama itu Habib. Orang Jawa manggil ulama Kiai. Orang Lampung manggil ulama Ustadz. Orang Padang manggil ulama Buya. Bukan buaya, bukan. Abuya. Orang NTT manggil ulama Tuan Guru. Orang Sunda manggil ulama ajengan, muallim. Itu panggilan ulama. Jadi jangan sampai orang mentang-mentang hidungnya mancung dikit, Habib manggilnya. Ya kalau nggak ada ilmunya ngapa dipanggil Habib? Nah sekarang begini, bicara tentang keturunan Rasulullah. Apakah di Indonesia ada dzurriyyat Nabi? Ada. Tinggal nasabnya tersambung atau tidak. Kalaupun tidak bisa ditentukan dengan kitab nasab, tes DNA-nya saja. Nah di Indonesia ini kita kenal Wali Songo. Wali Songo itu semuanya tersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat saja Sunan Gunung Jati. Gelarnya Syarif Hidayatullah. Syarif itu bukan nama, Bu. Syarif itu karena dia cucu Nabi, maka dipanggilnya Syarif dari keturunan Imam Husain. Syarif Hidayatullah jelas punya anak, salah satunya Maulana Hasanuddin, keturunannya. Di Lampung ada siapa? Ada Raden Inten. Nah kalau ibu-ibu ziarah ke Raden Inten, jelas itu cucu Nabi. Atau kerabat-kerabatnya Raden Inten, Ratu Darah Putih dan lain sebagainya. Di Lampung ini. Makanya orang-orang Lampung yang keturunan dari jalur itu, jangan-jangan kalau dites DNA, DNA-nya cocok dengan DNA Nabi. Walaupun wajahnya udah Lampung sangat kan gitu ya, hidungnya nggak mancung lagi kayak orang Arab, tapi dia masih DNA Nabi. Nah sedangkan yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi itu, begitu dites DNA-nya DNA Yahudi Arkanesi. Ini penting. Saya ini baru saja diangkat jadi ketua perjuangan Wali Songo Indonesia, membangkitkan kesadaran sejarah. Jadi jangan sampai kita ini agama kok jadi kayak agama kelas. Tiba-tiba kemudian ada orang yang merasa lebih istimewa. Ketimbang kita ingatkan, kita diancam-ancam. Ini nggak boleh sedemikian rupa. Kita akan kembali ke masyarakat jahiliyah. Makanya Nabi bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti akan muncul fitnah, ujian di zaman kemerdekaan. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Jadi Bu, fitnah akhir zaman ini kata Nabi akan keluar justru dari seseorang yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi,
Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Satu, di garis bawah.